Jadi Pak Jokowi itu kalau nggak salah anggota kehormatan Golkar sekarang. Oh, tapi ditolak, Bung. Satu pihak ngomong begitu, pihak lain langsung menolak. Bukan, nggak ada. Dia Oh bilang gitu? Iya. Oh, terus jadi piye tuh, Kang? Ya sak karepe kono lah. Apa urusannya kita mikirin Jokowi? Iya. Mau jadi gelandangan apa, mau jadi apa, ya itu nasib dia. Tapi kan dia dulu kan ketika masih wali kota dicalonkan oleh PDI sampai presiden terakhir dia tetap dicalonkan oleh partai yang sama. Kok menurut jenengan itu apa sih, Kang? Latar belakang dia kemudian bukan konflik ya. Ya mungkin Ya, konflik ya. Konflik aja Berkonflik dengan PDI. dengan partai Ya. yang sejak awal supporting dia itu apa, Kang? Iya. Itu orang berani lah. Pak Jokowi. Ya orang berani. Oh, berani karena? Orang berani karena berani bertindak durjana segala rupa itu. Loh iya. Kalau orang itu mempunyai sesuatu yang barangkali sebutannya etika lah ya. Yep. Sopan santun, menjaga kepantasan hidup. Kecewa, tapi nggak akan berani frontal melawan Mbak Mega begitu. Bagi orang yang punya hormat pada diri, Iya. lalu punya kehormatan bagi orang lain, itu nggak akan. Tapi Jokowi melampaui batas itu. Batas dia bukan sekedar orang yang punya kehormatan bagi dirinya, lalu punya rasa hormat pada Mbak Mega, enggak. Dia marah karena minta 3 periode nggak boleh. Oh. Ya Mbak Mega kan orang yang benar itu. Oh, mungkin karena kalau anak kecil tuh dulu dimanja. Dulu apa-apa dikasih. Minta Iya. jadi ini dikasih. Iya. Tapi kan batas terakhir Ada kan batas. konstitusi kan. Kalau kau mau minta ini dan itu, sepanjang hal itu tidak melukai tradisi, tidak melukai aturan, tidak melukai konstitusi, bagi PDI boleh-boleh aja. Oh. Tapi berhubung kau melawan dan ingin membuat kehancuran bagi konstitusi, Mbak Mega tidak lagi punya tanggung jawab, aku nggak bisa tanggung jawab lagi. Jadi hanya satu kata, tidak boleh. Oh. Jokowi kecewa. Oh. Nah, Jokowi kecewa. Karena biasa di Dimanja. permintaannya selalu dipenuhi ya. Dia merasa lah, dia kan orang gede, dia kekuasaannya gede di seluruh Indonesia, semua orang takluk. Iya. Ini Mega itu harus takluk sama gua, kan gitu impian dalam dirinya itu model gitu. Tapi memang terkesan ya pilkada kemarin misalnya di Jawa Tengah itu kesan dalam tanda kutip persaingan atau konflik wakilnya Pak Jokowi atau orangnya Pak Jokowi dengan orangnya PDI yang bersaing sangat keras di berbagai daerah itu kentara sekali, Kang. Ya itu kentara. Ya. Dan dalam hal itu malah semenjak Pilpres. Oh ya, kalau Pilpres kan memang itu titik baliknya kan. Nah, semenjak Pilpres itu titik baliknya Jokowi ngamuk. Oh. Jokowi ngamuk sesumbar. Kowe iso ngalahke aku ampuh. Oh. Ning kowe iki sapa? Ya mul, kowe iki sapa? Oh. Mesti ada orang yang bisa menanyakan gitu. Kowe iki sapa kok sesumbar kaya ngono? Setidaknya mantan presiden lah. Oh iya, waktu itu malah presiden. Oh iya. Iya, presiden itu formil posisimu, ning di belakang kamu yang mendukung kamu tuh siapa? Jadi perlu ini para penjilatnya itu ya, ngacung-ngacungnya Jokowi itu perlu paham ketika dia menjadi presiden tahun pertama. Iya. Tahun berapa? 14 itu? Iya, 2014. 2014. Kemenangan itu dilihat, Bung. Loh, kemenangan ini tetap karena mesin partai. Oh, tapi jadi juga kewibawaan Jokowi sendiri sedikit kontribusinya bagi kemenangannya. Jokowi yang namanya pengaruh Jokowi kepada pemilihan umum tahun itu tidak
nampak, ya kita punya sebutan lah, orang bilang tidak signifikan. Oh. Karena sebenarnya itu lebih merupakan suara partai. Iya. Nah, kemenangan itu karena mesin partai. Jokowi sendiri yang menyumbang, tapi sumbangannya nggak signifikan itu. Pada 2014. Pada Awal 2014. pemerintahan dia lah ya. Awal-awal pemerintahan dia, di mana Bung Eko adalah seorang pendukung mati-matian. Wow, pendukung garis keras saya. Garis keras. Iya. Tapi ya gue juga pendukung garis Nah, keras karena saya pengen tanya, apa yang bikin jenengan kemudian berubah? Sama nggak sama saya nih kira-kira? sama lah. Apa yang bikin jenengan Sama berubah? lah, yang membuat jiwa saya berubah karena Jokowi sudah mengkhianati jalan politiknya sendiri. Apa itu, Kang? Kiblat politiknya, urusannya nabrak apa saja yang terlarang. Iya, berani ngelawan PDIP karena PDIP nggak boleh. Engkau minta 3 periode, tidak boleh lagi kau minta perpanjangan. Tapi dia nekat. Bahkan kemudian secara menyolok mengangkat anaknya itu melalui si Usman itu. Barang yang sangat memalukan. Nah, kalau kita berada di barisan orang yang memalukan seperti itu, apa kita ini sejenis tikus yang manut saja? Enggak, kita manusia merdeka punya pemikiran. Iya. Kita punya sesuatu yang namanya political wisdom. Iya. Dalam, aku jauh lebih tua dari Jokowi. Iya. Di muka bumi ini aku membaca, mengalami. Yang Jokowi tidak baca, Jokowi tidak alami. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Eko Kuntadi bersama dengan Kang Sobari. Artinya mereka peduli dengan bangsa ini sehingga mereka memberikan wawasan-wawasan terbaik dalam menyukseskan pesta demokrasi yang sejahtera di tengah-tengah dinamika yang begitu marak saat ini. Nah, yang mereka bahas barusan yaitu ketika kita melihat seorang Jokowi yang juga beliau bisa dikatakan kingmaker dalam setiap perjalanan politik yang ada, beliau pasti ikut terlibat. Dan juga bagi Jokowi dalam setiap konsultasi yang ada ketika jadi penonton itu bukanlah seorang pribadi Jokowi, tetapi dia harus menjadi seorang pemain, harus menjadi seorang agen yang memang dia langsung terjun dalam berpolitik tersebut. Pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa seorang Jokowi dilatar belakangi dengan banyak perjuangan, yang dimana beliau dulunya berasal dari kader PDI Perjuangan, dan juga banyak hal yang mestinya diselesaikan oleh seorang Jokowi. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang kurang elok yang dilakukan oleh seorang mantan presiden ini dalam pilkada ini membuat masyarakat trauma dengan mengikuti demokrasi-demokrasi yang ada di Indonesia yang bisa dikatakan sudah tidak sehat. Namun saat-saat ini Jokowi makin blunder, walaupun ada sebagian orang yang ia dukung itu menang dan ada juga yang kalah. Tetapi keblunderan seorang Jokowi itu terjadi karena hilang arah. Mungkin pada masa-masa pilpres, di masa pilkada, isu ini tidak muncul di benaknya, bahkan ia tidak menyadari bahwa secara langsung Jokowi itu dipertanyakan, kamu partai mana? Karena memang pada saat itu mungkin dia sibuk, semua partai pun melekat dan mereka selalu bersama-sama mendekatkan diri terhadap Jokowi
yang masih mempunyai beberapa persen pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini ketika ditanya Jokowi mau bergabung di mana, beberapa hari lalu kita melihat ketika Jokowi mendatangi Presiden Prabowo Subianto dan mereka makan malam, banyak awak media yang menanyakan kepada beliau, apakah ini perbincangan tentang Jokowi bergabungnya dengan Partai Gerindra ataupun Jokowi bergabung di Partai Golkar. Namun Jokowi mengatakan bahwa dia masih belum kepikiran akan hal itu, karena memang sebenarnya itu hanya pengalihan pertanyaan-pertanyaan saja. Setelah itu Prabowo pun menjawab bahwa Gerindra sangat terbuka bagi Jokowi ketika masuk. Namun kalau kita bahas, ketika Jokowi masuk dalam Partai Gerindra, seorang mantan presiden pastinya itu harus selayaknya mendapatkan kedudukan yang memang benar-benar pantas. Beliau mantan presiden. Namun yang salahnya di sini karena di Gerindra di situ terdapat kader yang memang sudah menjadi Presiden Prabowo Subianto. Artinya kehadiran Jokowi ketika masuk di Gerindra pun itu tidak akan dihargai sama sekali. Kenapa? Karena mereka pastinya lebih fokusnya ke Prabowo ataupun memprioritaskan presiden saat ini. Itu yang salahnya. Namun Jokowi berpikir, apakah saya masuk Partai Golkar? Partai Golkar yang dimana banyak juga elit-elit politik yang memang ada di sana. Kita tahu bahwa ketika Jokowi ingin bergabung di sana, maka Jokowi dijaminkan bahwa akan mendapatkan suatu kehormatan, jabatan kehormatan yang luar biasa ya, yang istimewa. Apakah ini sebuah tawaran-tawaran yang memang ada arti di balik semuanya itu? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tahu bahwa Jokowi ketika beliau masuk di Golkar ini suatu malapetaka. Pastinya mereka juga wanti-wanti dan takut karena Jokowi ini bisa menghalalkan segala macam cara ketika itu semua atas dasar kepentingan pribadi, ya. Nah, disampaikan di sini, ya, dari Tinem mengatakan, ini perwakilan dari netizen, saya pendukung Jokowi 2014-2019 karena visi dan misinya Nawacita Indonesia Emas 2045. Tapi saya sebagai rakyat biasa tertipu. Tapi saya tidak kecewa, masih banyak orang pintar dan cerdas tertipu oleh Jokowi. Sekarang kita harus waspada sama Prabowo dan Samsul. Jangan tertipu lagi. Mulyono, Bapak perusaha demokrasi dan hukum di Indonesia. Siapa yang setuju jaga NKRI? Itulah yang kita inginkan. Bagaimana berjalannya roda kepemerintahan Prabowo dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun. Nah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.